Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap fokus sama Tuhan ya adik-adik. Kita akan mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online. Kita akan naikkan pujian, syukur ku naikkan padamu ya. Kita mau bersyukur terus sama Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur ku hanya padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Yuk kau bersyukur padamu Tuhan. Syukur ku hanya padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Nanti Cici Tia akan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan, anak-anak sekolah minggumu Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada Amin. kami setiap harinya Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini karena Ya, Engkau Tuhan. telah memberikan kesehatan kepada kami Ya, sehingga Tuhan. Tuhan kami masih bisa melakukan ibadah online Tuhan pagi hari ini. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau kasih. berkati ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Berkati juga firman yang nanti akan kami dengarkan Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan tetap semangat, tetap happy Tuhan Yesus untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya adik-adik yang senang Tuhan, kita senang, kita happy di dalam Tuhan ya. Mbak Sandy senang, Cici Tia senang. Iya, kita mau memuji nama Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan karena kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Yuk naikkan pujian kita, kami semua anak-anak Tuhan. Semua berdiri, semuanya pakai gerakan ya. Kita bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Kami semua anak-anak Tuhan, kami bahagia karena disayang Tuhan. Kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersuka dalam Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan, kami bahagia karena disayang Tuhan. Kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersuka
bersukaria memuji nama Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, bersuka dalam Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan, kami bahagia karena disayang Tuhan. Kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersuka dalam Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan, kami bahagia karena disayang Tuhan. Kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersuka dalam Tuhan. Goyang yuk, goyang ke kiri, goyang ke kanan, bersukaria memuji nama Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, bersuka dalam Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kiri, goyang ke kanan, bersukaria memuji nama Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, bersuka dalam Tuhan. Goyang yuk, goyang ke kiri, goyang ke kanan, bersukaria memuji nama Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anak yang bersuka di dalam Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memelihara kita ya adik-adik yang dalam Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita, dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin, amin ya adik-adik ya. Kita naikkan pujian kembali. 1, jumlah hidung dan mulutku ya. Kita tetap mengasihi Tuhan dengan memuji dan meninggikan Dia pada pagi hari ini. Mulutku 2, telinga, mata, tangan, dan kakiku 3, hitamnya rambutku ini, oh teman dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Amin. 1, jumlah hidung dan mulutku. Jumlah hidung dan mulutku 2, telinga, mata, tangan, dan kakiku hitam 3, hitamnya rambutku ini, oh teman dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Sekali lagi yuk, 1, jumlah hidung dan mulutku. 1, jumlah hidung dan mulutku 2, telinga, mata, tangan, dan kakiku 3, hitamnya rambutku ini, oh teman dicipta siapa? Ya, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Yuk, dengan tanganku bertepuk, dengan tanganku bertepuk, dengan kaki
kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Amin, haleluya. Kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita, terlebih untuk Alkitab ya, kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tuhan tak pernah janji jalannya selalu rata, tapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita dan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, sebab Tuhan ada buat kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada,
di sana Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian ini Tuhan selalu mengingatkan kami untuk tetap dapat datang menyembah Engkau, untuk terus ya Tuhan meninggikan nama-Mu di masa kecil kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus dekat kepadamu sekalipun masih terjadi ya Tuhan virus corona di negara kami ini Tuhan. Tetapi kami mau terus belajar untuk berdoa menyembah kepadamu. Dan siang hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati kami. Kau memberkati kami Tuhan lewat firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya, harus siapkan Alkitab. Ya, jadi nggak cuma ngedengerin di handphonenya masing-masing atau di tabnya, tetapi juga harus siapin Alkitabnya. Yuk, kita mau buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yuk kita buka yuk sama-sama. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama. Adik-adik yang mengikuti di rumah masing-masing, baca ya dengan suara yang keras di hadapan Tuhan. Yang udah ketemu bilang amin. Ya, mantap. Yuk kita baca bersama-sama Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, sekali lagi yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan adik-adik ya. Kalau berbicara tentang damai, ya berarti kalau di buah roh itu yang keberapa adik-adik? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, atau yang ke-9? Yang ketiga, kasih, sukacita, damai, sejahtera ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ya mengajar kita bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus adik-adik. Ya, ketika berada di bukit ya, ucapan bahagia buat kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Makanya kenapa Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pasti kalau orang yang hidupnya damai, ya membawa damai dan hidupnya damai, pasti orang lain juga ngelihatnya enak ya adik-adik ya. Orang lain juga ngelihatnya nyaman. Orang lain merasa aman dekat kita. Orang lain merasa nyaman dekat kita. Walaupun sekarang ada virus corona ya, nggak boleh deket-deket banget. Tetapi buat ngobrol, buat berbicara sama kita, orang merasa nyaman. Ya, karena apa? Hidupnya damai, hidupnya tenang gitu ya untuk orang lain. Coba kalau hidupnya penuh dengan pemberontakan, suka melawan. Ya contohnya deh, misalnya adik-adik sama orang tuanya. Misalnya masih sama papa mama gitu kan, gak mau mendengar nasihat orang tua. Padahal firman Tuhan katakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu ya. Tetapi kita ngelawan, memberontak sama papa sama mamahnya, gak mau dengar-dengaran. Hidupnya pokoknya rusuh gitu ya, suka nangis gitu kan, cengeng gitu ya, sama aja ya nangis cengeng ya. Suka nangis gitu, terus mau ngelawan orang tua, sama kakaknya juga begitu ya, sama adiknya juga begitu, apalagi sama temennya misalnya ketika ketemu gitu kan. Ya jadi
orang lain gak akan nyaman deket kita. Orang lain pasti akan menjauh, ngerasa, dia gak asik orangnya, dia gak nyaman orangnya, selalu rusuh, memberontak, terus ngomongnya bentak-bentak, gak ada sopan santunnya gitu kan. Ketika orang gak bisa bawa damai, ketika hidup kita gak bisa bawa damai, maka yang ada adalah hidupnya dipenuhi dengan tadi, bisa iri hati, bisa jadi sebel gitu kan, terus dipenuhinya sama kuasa-kuasa yang bisa membuat kita gitu kan jauh dari orang lain ya. Terus orang lain juga gak mau deket sama kita karena hidup kita gak bisa bawa damai. Ya padahal tadi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mas Yes ngambil satu contoh kisah tentang Raja Saul dan Raja Daud ya. Ya walaupun sebelumnya Raja Daud belum menjadi raja ya, masih menjadi panglima gitu kan. Nah di sini kita mau belajar bagaimana ketika Raja Saul memimpin bangsa Israel kan ketemu sama bangsa Filistin ya. Mereka ketakutan, takut, gak ada yang berani karena orang Filistin pada waktu itu tinggi besar dan ditakuti sama orang-orang Israel. Tetapi ketika Daud berani maju berperang gitu kan, Daud berani ketemu orang-orang tinggi besar gitu kan, padahal Daud juga badannya kecil gitu kan, gak tinggi besar ya. Nah disitulah Daud menunjukkan bahwa tenang, gak usah takut, ada Tuhan gitu kan yang akan menolong kita ya. Ketika Daud berhasil menang lawan orang Filistin adik-adik ya, kemudian Daud dipercaya ya untuk memimpin bangsa Israel berperang gitu kan. Nah Raja Saul semakin hari ngelihat nih, Daud kok semakin hari menang terus, kenapa ya, ada apa ya? Nah disitulah mulai muncul tuh rasa iri, rasa kesel. Bahkan firman Tuhan katakan ketika Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, lebih banyak lagi. Ya pasukannya yang bisa dikalahkan oleh Daud. Semakin gak ada kedamaian tuh dalam diri Saul ya. Bahkan firman Tuhan katakan roh Tuhan pergi. Tidak ada lagi dalam diri Saul, ya. Kenapa? Karena tadi Mas Yes bilang Raja Saul dikuasai dengan kehidupan yang nggak bisa membawa damai, ya. Sehingga Raja Saul semakin kesel, bahkan pengen menombak Daud gitu kan. Padahal kita tahu yang membunuh itu tidak baik ya, dilarang gitu kan. Suatu hukum yang juga nggak boleh kita lakukan gitu kan, ya. Sehingga Raja Saul ingin menombak Daud. Dan puji Tuhannya karena Tuhan ada di dalam kehidupan Daud dan Daud mau bawa damai gitu kan buat hidupnya, buat orang-orang Israel, sehingga Daud berhasil menghindar dari Raja Saul ya. Dan pada akhirnya apa adik-adik? Raja Saul tidak lagi memimpin Israel, tetapi Daud dipercaya Tuhan memimpin bangsa Israel ya. Dan Daud juga karena hidupnya membawa damai, dia bisa membawa bangsa Israel semakin maju, membawa bangsa Israel semakin percaya sama Daud. Nah, makanya di firman Tuhan di dalam Injil Matius tadi dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena kedamaian itu dicintai semua orang. Seperti halnya negara kita kan ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Berbeda-beda tetapi tetap satu gitu kan. Agamanya boleh banyak, tetapi marilah kita hidup dengan damai, saling menghargai, dengan cara saling menghormati gitu kan. Terus dengan cara saling memiliki hati yang mengasihi seperti firman Tuhan ya. Supaya apa? Supaya kita disebut anak-anak Allah. Kita anak-anak Kristus yang terus mau bawa damai, yang terus mau bawa kasih Allah kepada dunia ini. Makanya di awal tadi Mas katakan damai sejahtera adalah buah roh yang ketiga ya. Kan ada 9 buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua gak diterapkan tadi sama Raja Saul ya. Apalagi dia gak bisa menguasai dirinya, pengen nombak Daud gitu kan. Gak boleh ya adik-adik ya. Tetapi hidup kita harus membawa damai. Ya dengan cara tadi mengasihi, kemudian saling menghormati satu sama lain ya. Taat sama orang tua itu juga salah satu kehidupan kita di dunia ini untuk membawa damai. Kalau di keluarga
aja nggak bisa bawa damai, gimana lagi nanti kalau di luar. Bisa-bisa adik-adik berantem terus. Nanti kita berantem terus sama orang ya, karena nggak mau hidup damai. Tetapi kita belajar untuk punya kedamaian dalam kehidupan kita. Nah sekarang adik-adik, Mas Yas punya satu gambar ya. Yuk kita sama-sama jawab pertanyaan atau apa ya bahasanya, teka-teki ya. Ya karena di dalam damai sejahtera ada kelemah lembutan. Ini tentang buah roh ya. Kelemah lembutan, kemudian ada kasih, kemurahan, kebaikan, kesabaran. Sekarang kita cari dulu mana nih kata-kata damai sejahtera. Ayo jawab adik-adik. Mas Yas kasih waktu berapa detik ya? 10 detik. Cari kata damai sejahtera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ada yang ketemu damai sejahtera? Belum? Oke 5 detik lagi deh. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ketemu? Udah? Oh iya. Nih masih kasih tahu deh kalau yang belum ketemu. Damai sejahtera tuh ada di sini nih. Ya nanti nih ada gambarnya. Masih selingkarin. Oke? Nah udah ketemu kan damai sejahtera ya. Jadi udah ada adik-adik ya damai sejahtera. Udah ketemu ya? Sama ya. Yang belum ketemu nggak apa-apa nih, masih kasih tahu nih damai sejahtera. Kemudian yang kedua, ayo kita cari lagi. Kelemah lembutan. Ini juga penting dalam kehidupan kita ya. Jadi supaya damai semuanya, kita harus juga lemah lembut sama orang. Mana kata-kata lemah lembut? 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah belum? Wih, udah ada yang ketemu? Ada yang belum juga? Gak apa-apa deh ya. Nih, masih kasih tahu kelemah lembutan ada di mana. Nih, di pojok nih, tuh ke bawah. Kelemah lembutan. Ya, jadi hidup kita harus lemah lembut sama orang, gak boleh kasar ya. Coba ngomongnya kasar. Pasti yang ada kalau Mas Yas dulu, kalau ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, dikasih cabe. Iya dikasih cabe. Nih, ayo ngomong kasar lagi, nggak boleh. Apalagi sama adik Mas Yas, sama Mas Kubil ya, Mas Joshua. Kalau Mas Yas ngomong kasar sama Mas Joshua, pasti Mas Yas diinin cabai. Sama juga kalau Mas Uwa ngomong kasar sama Mas Yas, Mas Uwa juga diituin cabai mulutnya. Jadi nggak boleh ngomong kasar ya, karena ngomong kasar itu nggak baik ya, nggak berguna buat kehidupan kita. Jadi harus hidup lemah lembut, nggak boleh kasar, sikapnya juga. Ya kalau lagi main HP nih, kesel HP-nya dibanting, nggak boleh. Itu kasar, jadi kita harus punya kelemah lembutan. Yang berikutnya, kasih. Gampang nih, cuma 5 huruf, KASIH. Nih, kasih waktu lagi 10 detik dari sekarang. Cari kasih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ada yang ketemu belum? Wah udah, hebat kalau yang udah. Yang belum, ayo cari lagi. Mana ya sebelum saya kasih tahu nih. 3 detik lagi, ada 3, 2, 1. Belum ketemu juga ya, nih masih kasih tahu nih. Kasih. KASIH, di sini dia. Teng teng. Wah, udah dilingkari ya. Kasih. Berikutnya ya. Kalau kasih tahu ya, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yang berikutnya kemurahan. Wah, kata-kata kemurahan. Kemurahan itu suka memberi. Baik ya, itu juga ya. Suka memberi, suka ngasih, nggak pelit ya. Kemurahan. Ayo cari lagi kata-kata kemurahan. 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tantet. Wah, udah ketemu belum? Belum? Ya, kasihan banget nih masih kasih tahu. Kemurahan ada di bawah. Ya, nih tuh di bawah dilingkari. Kemurahan. Jadi kita harus belajar juga saling bermurah hati sama orang. Ya boleh pelit ya. Kalau bisa berbagi gitu kan. Tetapi juga hati-hati karena sekarang masih masa pandemi. Jadi bukan berarti kita harus pelit di masa COVID-nya, tapi harus juga mau memberi ya. Kemurahan. Yang berikutnya kebaikan ya.
yaitu hidup harus baik sama semua orang. Gak boleh jahat. Ayo cari kata-kata lagi kebaikan. 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6. Udah ada yang ketemu, cepet banget. Belum juga selesai. 4, 3, 2, 1. Udah ada yang ketemu. Wow, udah ada yang cepet ketemu ya. Oke, di mana kemurahan? Kebaikan. Di mana kata-kata kebaikan? Wih, pinter, sebelah kasih ya. Kebaikan tuh, sebelah kasih ada kata kebaikan ke bawah. Ya, satu lagi. Kesabaran. Nah, pegang dadanya bilang, sabar ya. Nggak boleh marah-marah, harus sabar. Ya, nggak boleh kasar, harus sabar. Kalau ada orang lain jahat sama kita harus sabar. Ya, kalau papa mamahnya marahin kita harus sabar. Ya, harus nurut, nggak boleh ngelawan, harus sabar. Itu hidup kita harus penuh dengan kesabaran. Seperti halnya Tuhan Yesus juga sabar kan, menghadapi kita nih yang nakal-nakal, menghadapi kita yang banyak dosanya, tetapi Tuhan mau ampuni kita. Ayo cari kata-kata kesabaran yang terakhir. Masih percepat ya. 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ketemu? Belum? Oke, 5 detik lagi deh. 5, 4, 3. Udah ketemu? Wah, hebat. Di mana kesabaran? Di mana? Oh iya benar. Kesabaran ada di atas kemurahan. Ya, di bawah tuh, tapi di atas kemurahan. Udah ketemu ya? Nah, itu dia kesabaran. Nah, ini adik-adik, poin-poinnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun masih masa pandemi, masih masa COVID-19, tetapi ini nggak boleh harus kita abaikan ya. Kata-kata ini harus kita lakukan karena ini firman Tuhan ya. Hidup kita harus penuh dengan kedamaian. Harus dengan kedamaian supaya hidup kita lemah lembut sama orang ya, membawa damainya dengan cara lagi mengasihi, dengan cara lagi penuh kemurahan ya, nolong orang gitu kan, memberi nggak boleh pelit gitu kan. Kemudian dengan cara menunjukkan kebaikan kita sama orang, sama keluarga kita gitu kan. Dan juga hidup kita harus penuh dengan kesabaran, membawa damai ya, supaya kita disebut anak-anak Allah. Siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus? Yes, good ya, harus semuanya jadi anak-anak Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hidup kita harus penuh dengan kedamaian. Ya, amin untuk firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, adik-adik, untuk tugasnya ayat hafalan aja ya. Masih kasih yang ini, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, khusus buat yang kelas besarnya ya. Jadi tugasnya ayat hafalan. Kalau yang kelas kecilnya bisa nggak apa-apa. Ya, nanti dibantu papa mamahnya. Ya, nggak apa-apa. Belajar menghafal firman Tuhan dan juga melakukannya. Oke, kita akhiri ya firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa ya adik-adik. Oh ya, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke celengannya ya. Nanti kita juga berdoa buat persembahannya selesai firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami sudah memuji nama-Mu dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami secara online ini boleh Tuhan berkati, dan kami percaya kalau Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, selalu mengingatkan kami untuk melakukan hidup damai ya Tuhan, dan hidup selalu memberi yang terbaik ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Terus ajar kami Tuhan untuk bersikap lemah lembut, bersikap penuh kasih, bersikap kemurahan ya Tuhan, penuh dengan kebaikan dan hidup dengan sabar ya Tuhan. Supaya hidup kami boleh membawa damai bagi dunia ini, supaya Tuhan ada bersama dengan kami dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati papa mama kami yang terus setia menemani, mendidik kami di rumah kami ya Tuhan di masa pandemi ini. Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berkati dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan juga memberikan persembahan yang akan kami masukkan ke dalam celengan kami. Biar Tuhan memberkati kami persembahan ini ya Tuhan Yesus, supaya nanti boleh kami bawa ketika corona ini sudah selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan Tuhan kumpulkan kembali kami lewat ibadah online kami selanjutnya di hari Minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.